Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tugas proyek kita, yaitu tugas proyek dari kelompok 3 mengenai CNC dan menggunakan permesinan CNC. Kenalkan, nama saya Lingga Putra Satya dengan NIM 215255114. Saya Ramzi Ahmad Zakwan Afak dengan NIM 21525081. Saya Nurbaiti Amalia Putri dengan NIM 215255123. Dan saya Tegar Rizky Maulana dengan NIM 215255117. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita memodelkan dari tugas proyek kita, yaitu menggunakan software ArtCam. Langsung saja kita mulai untuk membuat modelnya. Di sini kita menggunakan ukuran 50x50 dan originnya berada di tengah. Nah, untuk modelnya sendiri yang kami gambar ini merupakan model dari bagian dari mesin CNC, yaitu tempat mata pahatnya. Langsung saja kita gambar. Nah, untuk gambarnya seperti ini yang kami gunakan untuk tugas proyeknya. Ini adalah mata pahat dari permesinan CNC. Dan untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Putra. Nah, di sini Tegar sudah membuatkan desain. Pertama-tama kita pilih bagian yang akan kita subtract dulu. Kita pilih bagian garis-garis terlebih dahulu. Kita mulai dari dalam dulu. Klik garis tepi ujung sini, kemudian ini kita sama pencet shift ya, agar bisa memilih tidak lebih dengan satu garis. Kita pilih misal hijau, kemudian kita blok. Nah, setelah terblok, kita langkah kedua memberikan warna pada bingkainya seperti tadi, tekan shift dan sama ini kita berikan warna hijau. Sorry, ini dengan ini. Nah, setelah itu kita berikan warna ketiga, yaitu bagian ujung ini dengan cara klik garis ujung yang ini, tepi ini dengan shift, kemudian dengan garis ini kita berikan warna hitam. Terus kita pencet klik ini. Nah, setelah sudah diberikan warna semua ini, kita akan menggunakan menu subtract atau untuk pemakanan ya. Pertama, klik yang ini terlebih dahulu, warna biru muda ini. Kan muncul menu seperti ini, kita klik ke 3D view-nya. Nah, yang ini kita akan memakan sedalam 3 mili. Kita subtract karena kita ingin pemakanan ke dalam. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita terus setelah itu kita klik yang bagian warna hijau untuk bingkainya ini. Kita kalau yang ini kan 3 mili ya pemakanan, dan bingkai kita pemakanannya 4 mili ya, sama pemakanan ke dalam, subtract. Nah, seperti ini. Kita close. Setelah itu pemakanan yang terakhir, yaitu pada bagian yang berwarna hitam ini, kita klik 2 kali. Nah, yang untuk bingkainya ini kita pemakanannya tidak usah terlalu dalam ya. Kita misal contoh 1 mili, kita subtract. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Ini adalah benda atau benda kerja yang kita desain dan nantinya jadinya akan seperti ini. Mungkin bisa dilihat. Nah,
sudah terlihat lebih indah ya. Kemudian setelah itu kita pilih ke material setup. Nah, di material setup kan tadinya pemakanan paling dalam kan 4 mili ya, kita berikan toleransi menjadi 5 mili karena ini adalah material setupnya agar tidak tembus ya. Nah, bisa dilihat di 3D view-nya harus seperti ini. Setelah itu klik toolpad lagi, kemudian di new 3D toolpad, kemudian machine relief. Nah, setelah itu kita pertama memilih mata pahat di rocking option. Nah, di rocking option ini kita memakai N-mill 3 mili. Kemudian kita klik select. Nah, di N-mill ini ada menu tool clean strategi. Di sini kita pilih yang offset karena kita pemakanan ke dalam. Kemudian di finishing option kita klik, kita menggunakan balnos 1,5 karena ukurannya harus lebih kecil dari N-mill ya. Kita klik select, kemudian di tool clean strategi kita pilih 3D offset. Setelah itu melihat tolerance 0,1, 0,05, 10. Nah, kemudian kita calculate now. Kita menunggu loadingnya ya. Nah, setelah selesai kita silang, nah di 3D view sudah terlihat seperti ini ya. Mungkin ya akan meneruskan di sini teman saya Amalia. Sebentar saya. Nah, mungkin Ama bisa meneruskan. Ya, oke. Selanjutnya kita akan proses simulasi pemesinan ya. Yang pertama itu kan kita pembentukan menggunakan N-mill ya. Ini kita klik kanan, dan simulation control bar. Nah, ini kita play. Nah, bisa dilihat ya itu tadi sesuai dengan yang sudah diatur oleh teman saya Lingga. Bisa diperhatikan. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya itu kita proses finishing menggunakan balnos. Setelah desainnya udah kebentuk kayak gini, kita mau lanjutin buat finishing ya. Sama stepnya simulation control bar, lalu kita play aja. Nah, bisa dilihat ya kayak gitu nanti pemakanannya di mesin. Nah, udah ya. Terus buat kita masukin ke alatnya nanti tuh kan kita cuma perlu G-code dari desain ini kan. Nah, itu nanti caranya. Ini di klik kanan. Klik kanan, kemudian save as. Nah, ini nanti dari awalnya tuh ini bisa dipilih nih. Ini kan kita mau N-mill dulu kan. Nah, nanti dari panah-panah ini bisa kita pindah nih kanan kiri. Kalau mau nge-save, kita pindah ke sisi kanan. Kemudian kita pilih jenis filenya itu G-code yang tab ini ya. Kemudian kita save aja. Pilih mau di save di mana. Ini aku pilih di library terus dokumen, tinggal dikasih aja namanya, misal project CNC ini ya, tinggal save aja, save. Nah, sama untuk yang balnos ini kita tinggal tukar aja sih, misalkan nggak mau tuh kayak tadi sama CNCB. Save. Nah, ntar tinggal kita kasih ke flash disk aja, terus kita masukin aja ntar ke PC deh, ke komputer khusus untuk alat CNC nanti. Udah cukup. Untuk video proses
kita bikin project ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, di Ramzi. Silahkan. Baik, setelah melakukan proses mendesain di ArtCamp dan telah memperoleh G-code-nya, langkah berikutnya yaitu proses pemesinan. Jadi sebelum melakukan proses pemesinan, di sini kita memasang mata pahatnya terlebih dahulu. Di sini mata pahat yang kita pasang itu sesuai dengan yang kita inputkan atau kita perintahkan di ArtCamp ya, yaitu menggunakan untuk tahap pertama yaitu menggunakan end mill dengan ukuran 3 mm. Kemudian kita kencangkan seperti ini. Baik, setelah mengencangkan mata pahat, langkah berikutnya yaitu menentukan titik origin. Jadi di sini titik originnya itu kita lakukan secara manual yaitu menggunakan keyboard. Nah, di sini untuk titik originnya itu kita sesuaikan dengan ArtCamp yaitu berada di tengah. Nah, untuk sumbu Z ini harus mengenai benda kerja itu sendiri antara pahat, agar saat proses pemakanan mata pahat ini benar-benar memakan sesuai dengan kedalaman yang kita perintahkan. Nah, di sini kita memberi pemakanan sedikit agar memastikan bahwa pahat tersebut itu mengenai benda kerja. Setelah memakan bagian pemakanan awal, yaitu langkah berikutnya adalah mengklik sumbu X, Y, dan Z agar ketiga sumbu ini menjadi 0, sehingga di sini sumbu X, Y, dan Z pada posisi tengah benda kerja ini menjadi origin dari sistem mesin ini. Oke, langkah berikutnya yaitu memasukkan G-code yang telah kami peroleh dari ArtCamp. Bisa dilihat di sini untuk layar yang berwarna hijau muda ini merupakan G-code untuk proses pemakanan awal, yaitu proses pemakanan menggunakan pahat end mill. Dan di sini terdapat layar berwarna biru, ini merupakan alur pemakanan pada benda kerja. Seperti itu. Kemudian di sini kita memutar tuas untuk memulai proses pemakanan. Di sini kita memposisikan tangan berada di tombol berwarna merah. Ini agak memastikan agar saat mata pahat menabrak di luar dari benda kerja itu dapat dihentikan dengan tombol merah tersebut, yaitu otomatis mesin akan mati secara keseluruhan. Di sini bisa kita lihat bahwasannya sumbu X, Y, dan Z ini berubah-ubah ya. Itu dikarenakan di sini proses pemakanan itu berlangsung. Bisa dilihat di sini mata pahat sedang memakai proses pemakanan benda kerja dengan perintah yang sesuai kita inputkan. Baik, setelah melalui proses pendesainan melalui ArtCamp dan memperoleh G-code-nya, kemudian melakukan proses pemakanan melalui mesin CNC, ini merupakan hasil akhir dari proses yang semua yang telah dilalui, yaitu bisa dilihat di sini desainnya ini sesuai hasil benda kerja yang dipahat ini sesuai dengan desain yang kita inginkan, yaitu pada bagian pola mesin CNC sini itu tidak ada proses pemakanan, hanya titik origin yang telah ditentukan di awal. Hanya saja di sini bagian terluar merupakan terdapat proses pemakanan yang sesuai kita inginkan di ArtCamp. Baik, mungkin sekian dari video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.